Ya, pada pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai peranan dari yang namanya supervisor ya, dan juga yang namanya controller gitu ya, dalam model sistem pengendalian manajemen. Jadi dalam dalam model sistem pengendalian manajemen, supervisor itu wajib gitu ya. Jadi supervisor dan juga uh, pengawas itu harus ada gitu ya dalam sebuah manajemen control system. Nah, sekarang hal yang penting lainnya dalam mengatur dalam praktik manajemen control system yaitu etika gitu ya. Jadi isu-isu etika ini merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Ya, karena isu etika ini berkaitan dengan kepegawaian gitu ya. Tanpa adanya prinsip-prinsip etika gitu ya yang harus diimplementasi ya sebagai panduan ya cara bekerja karyawan gitu ya, maka uh, tentu saja sistem pengendalian juga tidak bisa berjalan optimal gitu ya. Nah, jadi pegawai, employers and employee ya should consider ya. Jadi baik itu pegawai atau juga yang memberi pekerjaan pada pegawai gitu ya, itu uh, punya punya tanggung jawab ya, tanggung jawabnya atas yang dilakukannya kepada apa? Kepada para pemangku kepentingan ya, kepada stakeholder. Nah, jadi stakeholder ini tanggung jawabnya adalah kepada shareholder ya, supaya shareholder itu terjamin gitu ya atas apa yang diinvestasikannya, apa yang sudah diberikannya dalam bentuk pinjaman atau juga apa yang sudah diberikan pada kreditur itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Begitu juga employer itu akan bertanggung jawab kepada siapa? Dewan direksi ya, kepada pihak manajemen dan juga kepada karyawan. Begitu juga akan punya dampak kemana? Dampaknya kepada kompetitor gitu ya, kepada pelanggan ya, kepada supplier, kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Jadi isu berkaitan dengan etika gitu kan, itu tidak sama dengan isu berkaitan dengan hukum. Nah, ini suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, untuk berkaitan dengan etika ya, ethical conduct di sini ya, code of conduct ya, maka kode aturan perusahaan ya yang terkandung dalam praktik bisnis dan juga praktik prinsip-prinsip operasi gitu ya, maka tidak lepas dari yang namanya perilaku etika. Nah, jadi kalau bicara perilaku etika yang diatur itu personality gitu ya, atau juga pengendaliannya atas kebiasaan ya, atau juga culture ya, mekanisme culture gitu ya. Nah, sehingga yang namanya codes of conduct di sini gitu ya, mencakup mulai dari sejauh mana integritas karyawan itu, sejauh mana loyalitas karyawan, ya sejauh mana kesesuaian untuk pencapaian tujuan organisasi, ya objectivity namanya ya. Sejauh mana karyawan bisa menjamin rahasia perusahaannya, confidentiality, dan juga sejauh mana kompetensi karyawan, gitu ya. Nah, jadi di sini perlunya yang namanya lingkup code of conduct dan mekanisme tersebut itu suatu hal yang loyal, yang suatu hal yang tone at the top ya, artinya di situ yang merupakan lingkup yang paling atas dan hal yang paling penting ya, yang merupakan warna dari cara kerja karyawan ya, reinforcing mechanism. Lantas juga kita akan melihat ya bagaimana pentingnya isu-isu etika di sini gitu ya, baik itu hitam maupun juga putih gitu ya. Jadi bukan hanya yang putih saja ya, etikanya juga yang hitam begitu ya. Nah, berbicara pemicu yang namanya perilaku unetik gitu ya, itu disebabkan karena ada tentu saja ada latar belakang gitu ya. Kenapa seorang karyawan itu tidak berintegritas, tidak punya loyalitas ya? Kenapa karyawan itu tidak punya integritas? Kenapa karyawan itu tidak punya objectivity? Ada penyebab begitu kan? Nah, penyebabnya ini disebut dengan fraud triangle. Nah, apa itu fraud triangle? Dimensi yang pertama karena adanya kesempatan.
Nah, semua orang gitu ya, kalau ada kesempatan pasti akan memanfaatkan kesempatan, gitu kan. Jadi yang namanya opportunity, kesempatan, gitu ya, itu disebabkan karena apa? Ya karena adanya kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan internal control. Mulai dari masalah penempatan, ya, kemudian juga masalah tugas, kemudian juga masalah monitoring, dan juga masalah ketidakefektifan. Dan yang namanya opportunity di sini ya, itu karena apa? Udah pasti adanya no segregation of duties. Ya, tidak adanya pemisahan fungsi gitu ya. Tidak adanya pemisahan fungsi dan juga meningkatnya level pengendalian ya. Level pengendalian dalam dalam hal ini no management oversight ya, tidak ada apa ya pemantauan lebih lanjut oleh perusahaan gitu ya, sehingga faktor penyebab dari ketidak punya etikaan seorang karyawan adalah karena adanya kesempatan yang lemahnya pengendalian, maka itu peluang ya, peluang untuk melakukan yang namanya fraud gitu ya. Faktor lainnya adalah motivasi. Nah, motivasi itu apa? Seorang karyawan punya hutang yang banyak, tentu saja dia akan pemicu menjadi penyebab terjadinya fraud gitu ya. Atau juga seorang karyawan itu punya kebiasaan, ya kan, punya habit, ya misalnya habit di klub malam, gitu kan, habit punya hobi judi, gitu kan, hobi yang lainnya, gitu kan, minum-minuman beralkohol, drug, gambling, ya. Nah itu semuanya menyebabkan adanya fraud dibanding dengan karyawan yang tidak melakukan hal itu. Jadi karyawan yang tidak minum, ya kan, tidak ke apa ya, tidak ke diskotik gitu kan, itu tentu saja fraud range-nya lebih rendah dibanding karyawan yang hal itu. Jadi masalah etika ya, perilaku. Kemudian adalah rationalism. Nah, rationalism di sini seorang karyawan itu ya memiliki gitu ya, ya memiliki setiap karyawan itu udah pasti apa ya punya pandangan sendiri terhadap segala sesuatu itu kan. Jadi harusnya tidak gitu kan. Jadi jangan berdasarkan pada persepsi individual, tetapi terimalah berdasarkan pada SOP ya, standar operating procedure. Jadi everyone else doing it. If they don't know, I'm doing it. Nah, di sini nobody I will miss to money. Nah, jadi sini semuanya cenderung pada pendapat pribadi atau disebut dengan rationalism. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ya, bagaimana creating budgetary slack. Ya, jadi penyebab dari anggaran itu tidak selaras disebabkan karena ya ini karyawan membuat slack yang namanya adalah adanya eksploitasi ya pengetahuan secara superior terhadap kemungkinan proses bisnis ya, atau juga karena meningkatnya kemungkinan ya mempertemukan antara budget ya dengan kinerja yang independen dengan sistem reward ya. Kemudian juga karena adanya distorsi ya, distorsi terkait dengan alokasi sumber daya dan juga evaluasi kinerja ya terhadap persetujuan anggaran ya. Kemudian juga on the other hand ya, this employee ya karena adanya perlindungan yang memungkinkan terjadinya suatu hal yang tidak pasti. Dan juga ada beberapa perlindungan ya untuk mengevaluasi yang disebabkan karena adanya ukuran kinerja dan juga yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, untuk menciptakan ketergantungan kira-kira karena apa? Ya. Jadi sangat tergantung pada ya ukuran kinerja. Jadi kalau udah tidak adanya ukuran kinerja yang baku gitu kan, maka tingkat ketergantungannya pasti tinggi gitu ya. Atau juga karena target anggarannya itu rigid ya, terlalu tinggi. Ya, atau juga disebabkan karena adanya kepentingan self interest gitu ya. Atau juga karena adanya superioritas. Ya, atau juga karena adanya select creation. Ya, atau juga adanya
slack material, ya, atau juga karena adanya kode-kode secara eksplisit yang terkandung di dalamnya, ya. Nah, kemudian juga yang namanya earning management, atau apa disebut earning management ini, yaitu tindakan perataan laba, gitu ya. Nah, jadi yang namanya earning management suatu tindakan untuk membuat kinerja yang terlihat lebih baik, ya, performance looks better in the short run that otherwise would. Ya, jadi seolah-olah punya laba yang bagus padahal hasil perataan laba, ya, atau disebut dengan earning management. Jadi di sini perikatan dapat diketahui, ya, bagaimana padahal sebenarnya tidak ada manfaat ekonomi yang bisa diperoleh, ya. Jadi earning management di sini dalam berbagai bentuk, ya. Terkait dengan hal itu yaitu pemilihan kebijakan akuntansi, gitu ya. Kemudian juga pertimbangan akuntansi dan juga berkaitan dengan terjadinya expense, ya, disebabkan karena waktu, gitu ya. Begitu juga earning management itu merupakan suatu resiko, ya, untuk dalam jangka panjang. Kenapa dia dikatakan resiko dalam jangka waktu panjang, ya? Karena jika cakupannya berkaitan dengan reputasi yang dilaporkan, maka kualitas yang rendah atas laba itu merupakan sebuah informasi, gitu ya, yang bisa diklaim oleh perusahaan. Jadi di sini adanya yang terselubung, ya. Artinya kegiatan manajemen yang dilakukan secara terselubung atas masalah-masalah yang diperolehnya yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Maka untuk itu dilakukanlah yang namanya game playing culture, ya. Jadi game playing culture di sini, ya, itu semata-mata disengaja, ya, atau dengan kata lain seseorang yang melakukan hal itu, ya, untuk melakukan yang namanya manajemen earning, ya, atau disebut dengan perataan laba, atau disebut juga dengan income smoothing, gitu ya. Jadi itu income smoothing, ya, perataan laba, sebuah risk in the long term, ya, dalam jangka yang panjang. Kemudian di sisi lain, gitu ya, terkait dengan perataan laba di sini, gitu ya. Nah, ini merupakan suatu apa, ya, violate of data disclose fair presentation information. Jadi ada menyajikan informasi yang dalam hal ini secara sengaja yang bukan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ya. Dan juga ketidakkonsistenan berkaitan dengan kewajiban terintegrasi, ya, berupa jujur, ya, dan juga yang lainnya, ya. Kemudian di sisi lain juga, ya, manajemen laba itu merupakan suatu bentuk ini, ya, smooth out meaningless. Apa itu smooth out meaningless? Ya, smooth out meaningless itu adalah apa, ya, penyerapan yang tidak nampak, gitu ya. Artinya sangat rapi, gitu ya. Jadi dalam jangka pendek, ya, ukurannya tersebut akan lebih rendah, ya, dibandingkan dengan informasi yang tersaji, ya, pada laporan keuangan, ya. Dan ini merupakan suatu bentuk perlindungan. Ya, ini merupakan suatu bentuk apa, ya, bentuk perlindungan terhadap evaluasi kinerja, ya. Nah, jadi sangat tergantung pada apa, ya, arahan-arahan untuk melakukan manipulasi, ya. Jadi dengan kata lain, yang namanya manajemen laba itu adalah praktik yang tidak baik, gitu ya. Jadi dalam beberapa riset-riset, ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. Nah, itu kan banyak, ya, diteliti, gitu ya. Jadi itu merupakan suatu the direction of the manipulation. Nah, jadi memang tidak diperkenankan sebenarnya, ya. Tapi itu terjadi. Ya, jadi terjadi karena apa? Ya, karena ada ukuran tertentu, ya, immateriality untuk melakukan manipulation, ya. Maka diperlukanlah yang namanya pengendalian, ya. Jadi pengendalian itu merupakan suatu pengendalian yang sifatnya akurat, tepat waktu, gitu ya. Dan juga pengendalian yang lainnya adalah berupa pengendalian ini, ya, kebenaran, ya, atas yang sifatnya menggunakan media
ya electronic switch, ya. Kemudian juga ketergantungan yang lain ya. Jadi di sini menggunakan beberapa pengendalian yang sudah sudah diungkapkan ya. Jadi seorang karyawan dalam hal ini masuk pada sistem tersebut yang dianggap wajar ya. Jadi pengendaliannya menggunakan apa? Menggunakan monitoring gitu ya, yaitu dengan melakukan training ya, atau juga melakukan monitoring atas pengalaman yang digunakan yang sudah ada pada pegawai gitu ya. Nah, inilah ya yang berkaitan dengan ya pentingnya isu etika ya. Jadi pentingnya isu etika kesimpulannya bisa mendukung ya, bisa mendukung atau juga bisa menciptakan model sistem pengendalian yang baik gitu ya. Tanpa adanya ethical issue, maka yang namanya manajemen control system itu tidak bisa berjalan ya. Makanya sekarang tuntutan karyawan yang berintegritas itu banyak dilakukan sekarang ini ya. Ya karena istilah lainnya berkaitan dengan yang namanya moral hazard gitu ya. Nah, inilah topik dari chapter 15 gitu ya. Baik, ada yang mau berdiskusi? Silakan. Ada? Tidak, Pak. Ya, cukup ya. Ya, baik. Saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di pertemuan ini. Dan kita lanjutkan minggu depan kali lagi ya? Atau berapa kali lagi? Mohon izin Pak, sudah siap Pak ini pertemuan kita yang terakhir. Oh, Pak. sudah siap ya? Ya, baik. Kalau begitu inilah pertemuan kita yang terakhir. Dan minggu depan saya menunggu papernya ya. Supaya nanti kita terbitkan ya. Baik. Itu saja saya ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan studi S2-nya dengan lancar ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.